Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku kelas 7 yang sedang berada di rumah, yang sedang belajar di masa pandemi pada pagi hari ini. Ustadz sudah membuat suatu materi untuk kalian simak, yakni materi tentang potensi sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, silakan kalian simak video yang telah Ustadz buat. Nah, baik anakku semuanya, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, ini pembelajaran IPS kelas 7 SMPIT Permata Keraksaan. Baik, kita simak tentang pembahasan berikutnya. Apa yang akan dibahas? Kita akan mengetahui apa sih sebenarnya sumber daya alam itu. Ya, yakni yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Nah, apa sumber daya alam? Yakni suatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Apa saja Ustadz? Yang pertama yakni tanah, ada air, tanaman, udara, hewan, dan sebagainya. Contohnya sudah ada di gambar. Ya, nah itulah pengertian tentang sumber daya alam. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, yang A adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yakni sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contoh, air, tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain sebagainya. Berikutnya yang B adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yakni sumber daya alam yang tak dapat didaur ulang. Jadi sifatnya ketika sudah habis tidak dapat lagi digunakan atau disebut juga dengan punah. Contohnya minyak bumi, batu bara, timah, dan lain sebagainya. Berikutnya pembahasannya adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada dua juga, yakni sumber daya alam hayati atau disebut dengan biotik, yakni yang hidup ya, atau kalian bisa sebut contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Dan sumber daya alam non hayati atau abiotik yang tak hidup, yakni contohnya bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber daya alam berdasarkan habitatnya dan sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan habitatnya ada dua. Sumber daya alam yang ada di daratan dan sumber daya alam yang ada di air ya. Yang pertama, ya ini contohnya kalian bisa dilihat itu tanah, bisa dijadikan pembuatan genteng dan lain sebagainya. Ya, kalau di yang akuatik, contohnya danau, sungai, dan lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai yang tak cepat habis, dan yang berikutnya adalah yang cepat habis atau bisa sekali pakai. Ya, macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita cek ya. Yang pertama adalah sumber daya alam udara, sumber daya alam tanah, sumber daya alam air, dan yang D adalah sumber daya alam tambang. Sumber daya alam udara sangat penting bagi kehidupan kita. Salah satunya digunakan sebagai bernafas dan juga digunakan dalam penerbangan ya. Jadi yang kedua adalah sumber daya alam tanah. Tanah merupakan lapisan terluar bumi yang kita peroleh ya, yang diperoleh dari hasil pelapukan batuan. Jadi dua-duanya, sumber daya udara, sumber daya alam tanah, itu sangat penting bagi kita. Berikutnya sumber daya alam
alam air serta macam-macamnya. Yakni yang pertama air hujan, ya. Yang kedua air sungai. Yang berikutnya air danau, ya. Yang berikutnya kita bahas mengenai air sungai. Ada macam-macamnya. Sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Sedangkan juga danau sama, yakni danau vulkanik, danau tektonik, dan ini ada salah ketik ya. Sebenarnya ini adalah danau tektovulkanik atau disebut dengan danau campuran. Jadi pembuatan danau tersebut terjadi karena dua kegiatan aktivitas bumi, yaitu vulkanik dan tektonik yang campuran. Baik, itu saja anak-anak. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa cek di buku kalian atau simak baca kembali di buku kalian untuk pemahaman lebih jauh tentang materi sumber daya alam. Insya Allah lebih mudah. Nah, terima kasih telah menonton tayangan video yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya jangan lupa kerjakan tugas mandiri ya di Google Classroom kalian, yakni Google Classroom IPS kelas 7. Baik anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.